pemirsa TVRI Kalimantan Barat, dimanapun Anda berada. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi kita pada acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan yang akan menjadi presenter pada acara Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Dalam ajaran agama Buddha Tridharma, khususnya ajaran Taoisme, lahir dan masuk ke dunia, menjalani hidup di dunia, mati dan keluar dari dunia adalah 3 masa yang terikat oleh kaidah hukum alam atau Tao. Mengapa dan untuk apa masuk ke dunia? Bagaimana harus menjalani hidup di dunia ini? Dengan berbekal pengertian, kesadaran dan pengendalian diri yang baik dan benar, ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, diharapkan dapat membentuk struktur kerangka berpikir yang positif dan menyiapkan pemetaan yang jelas arah dan tujuannya dalam menjalani kehidupan. Jalan kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Jalan kehidupan. Begitulah tema kita pada acara Mimbar Agama Buddha di siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita juga telah ditemani seorang tamu yang tidak asing lagi, yaitu Romo Edi Susanto. Salam sehat sejahtera, Romo Salam Edi. sehat, Namo Buddhaya. Jumpa lagi kita Romo Edi ya di siang hari ini di acara yang sama Mimbar Agama Buddha. Ya. Romo Edi, sesuai dengan tema kita pada sesi siang hari ini di acara Mimbar Agama Buddha, jalan kehidupan. Boleh Romo berikan sedikit petunjuk dan sharing-sharing kepada kita semua, apakah arti dari jalan kehidupan itu? Baik. Silakan Romo, tanpa berlama-lama lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Edi. Baik, pemirsa TVRI dimanapun berada, salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, tema kita jalan kehidupan, Pak Edi. Benar, Romo. Ya, berkaitan dengan tema kita di TVRI pada kesempatan yang lalu. Berkaitan. Yang sebelumnya masih bersambung Romo ceritanya ya. Masih bersambung. Jadi kita bahas di sini menurut pemahaman saya di dalam Buddha Tridharma. Mohon petunjuknya Romo. Ya, baik. Jadi di dalam Buddha Tridharma ini khususnya dalam ajaran di Kelenteng ya, Pak Edi ya. Iya, Romo. Banyak sekali mutiara-mutiara dan banyak sekali ajaran-ajaran yang belum kita bawakan di sini, Pak Edi. Iya, nanti satu persatu kita urutkan, Romo ya. Betul. Bisa dibagi pada kita semua. Sebenarnya banyak sekali, Pak Edi, ajaran-ajaran di Buddha Tridharma ini. Iya, Romo. Ya, khususnya pada kesempatan kali ini kita coba membawakan tema jalan kehidupan. Ya, sebenarnya jalan kehidupan ini apa sih maksudnya ya Pak Edi ya? Iya, artinya apa itu Romo? Artinya bisa apa? Dibagikan. Jadi yang dimaksud jalan kehidupan ini adalah jalan kehidupan manusia. Ya, jalan kehidupan manusia. Jadi di dalam jalan kehidupan manusia ini kita harus mengerti dan memahami, ya. Mengerti dan memahami, Romo. Bagaimana sebenarnya proses kehidupan kita ini, Pak Edi. Iya. Nah, untuk mengerti kehidupan ini, kita yang pertama itu harus mengerti bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk hidup, Pak Edi. Jadi hidup tidak hanya untuk hidup. Iya. Tetapi kita harus hidup ini bermanfaat dan berguna untuk orang banyak. Ada maknanya ya gitu Romo ya. Ada maknanya yang diberikan dalam kehidupan ini ya. Betul. Jadi bagaimana agar hidup kita ini bermanfaat untuk orang banyak, ya, Pak Edi ya. Ya, Romo. Nah, untuk bermanfaat untuk orang banyak, yang pertama itu kita harus membenahi diri kita sendiri dulu, Pak Edi.
Dari dalam diri kita sendiri dulu Romo ya. Betul, yang harus dibenahi itu adalah hati kita. Ya. Jadi bagaimana kita untuk menjadi baik dulu. Dengan kita menjadi baik, kita bisa berbuat baik untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Ya Romo. Gitu. Jadi untuk agar hati kita baik ini kan kita juga bisa belajar dari pengalaman hidup, Ya Romo. ya. Dan kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh. Dari orang lain maksudnya Romo ya. Betul, ya. Dari yang kita lihat sudah menjalankan semua kebaikan, kita bisa menteladani beliau-beliau ya Romo ya. Betul. Nah, seperti yang lalu juga sudah kita bawakan bahwa kita ini kan sebenarnya meneladani tokoh-tokoh seperti di Kelenteng itu kan kita meneladani tokoh-tokoh dewa-dewi. Ya Romo. Ya, Pak Edi ya. Ya. Nah, itu salah satunya kita harus mengerti dan memahami. Ya. Ya, memahami itu apa yang harus kita pahami di sini. Ya. Yang harus kita pahami di sini adalah kita harus memahami kehidupan kita ini. Sebenarnya kita ini dilahirkan, ya Pak Edinya. Asalnya itu dari mana dan kenapa Ya, kita masuk ke dunia ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, kita masuk ke dunia ini, ya, telah dilahirkan di dunia ini, bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya Romo. Nah, selanjutnya adalah setelah kita keluar dari dunia ini, kita menuju kemana? Ya Romo. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan bisa juga merupakan suatu misteri yang belum terpecahkan, Pak Edi. Iya, saya juga dengarnya begitu Romo. Jadi masuk ke dunia ini, terlahirkan ini juga ada alasannya, ada tujuannya Romo ya. Betul. Dan bagaimana menjalani juga sesuai dengan proses hukum alamnya juga mesti ngerti. Betul. Bagaimana menjalani yang baik dan benar sebagai manusia Romo ya. Ya, seperti Pak Edi. Jadi oleh karena itu kita harus mengerti dulu bahwa kita ini hidup tidak hanya untuk hidup dan kita harus bermanfaat. Kalau hidup hanya untuk hidup, itu bisa dianalogikan seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini enggak sia-sia. Tumbuh-tumbuhan ini tahunnya itu hanya hidup, Pak Edi. Ya, tahunnya hanya hidup dan tumbuh. Ya. Berbeda dengan kita manusia yang memiliki akal budi. Ya. Jadi ini bukan disamakan, saya hanya menganalogikan. Iya. Ya. Perumpamaan saja. Nah, jadi kita coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul. Benar. Dan ada juga kadang yang tidak muncul dan tidak terpikirkan sama sekali, Pak Edi. Iya. Tidak terpikirkan sama sekali. Nah, pertanyaan pertama, dari mana dan untuk apa ya kita lahir ke dunia ini? Ya Romo. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memahami masa lalu. Masa lalu ini adalah past life. Ya. Nah, yang kedua, kita terlahir ke dunia ini, ya. Bagaimana kita harus menjalani hidup ini? Itu adalah kehidupan sekarang. Yang saat ini kita jalani, Romo. Saat ini. Nah, setelah kita menjalani kehidupan ini, meninggal, kita ini sebenarnya menuju ke mana? Ya, coba kita lihat satu-satu ya. Baik, Romo. Pak Edi ya, kita lihat satu-satu. Nah, kita ini terlahir ke dunia ini karena hukum sebab akibat. Ya, jadi kita lahir ke dunia ini tidak terjadi secara kebetulan. Bukan karena kebetulan lahir begitu saja, Romo ya. Pasti ada itunya ya. Iya, jadi bukannya apa, wah ini tiba-tiba lahir menjadi manusia, tidak. Nah, untuk memahami ini kita harus memahami kehidupan masa lampau atau past life, past life kita. Nah,
Jadi untuk memahami kehidupan masa lalu, apakah bisa? Pertanyaannya seperti itu, Pak Edi. Kalau menurut saya dengan keterbatasan kita sebagai manusia yang kita miliki, sangat tidak mungkin Romo ya. Bagaimana kita bisa tahu masa lalu kita? Nah, Iya. betul. Itu kalau secara keterbatasan kita sebagai manusia. Sebagai manusia. Tetapi sebenarnya ada beberapa metode. Ada Romo ya? Ada. Boleh mohon di itu Romo Iya. tunjuk. Beberapa metode itu untuk mengetahui kehidupan masa lampau kita. Oh iya. Ya. Salah satu itu adalah melalui hipnoterapi, hipnotis. Hipnotis kan Pak Edi pernah tahu Pak Edi ya? Pernah Hipnotis. mendengar ya. Nah, dengan metode hipnotis ini kita dihipnotis disuruh ya caranya saya nggak ngerti karena saya bukan tidak menguasai. Nah, yang saya ketahui itu kita disuruh hitung mundur, Pak Edi. Ya. Disuruh hitung mundur dalam pikiran kita dengan mata tertutup dengan konsentrasi. Nah, kira-kira ya Pak Edi ya, kira-kira. Nah, itu dari 10 tahun, 9 tahun, ya, terus turun 1 tahun, ya, 12 bulan, turun 1 bulan, hari per detik, nanti masuk ke alam bawah sadar. Oh, iya, iya. Nah, setelah masuk ke alam bawah sadar, di situ bisa diketahui kehidupan masa lalunya. Ya. Nah, ini adalah sebuah teori. Metode ya. Metode. Jadi Ya. seseorang itu dengan metode hipnotis diajak untuk kembali ke hitung mundur, kembali ke masa lalunya dan bisa diketahui lewat metode tersebut ya Romo ya. Betul, betul Pak Edi. Nah, Ya. itu adalah salah satu metode untuk mengetahui kehidupan kita yang lampau. Ya. Nah, kemudian melalui spiritual, apakah bisa Pak Edi? Iya, apakah bisa Romo ya? Ya, di dalam spiritual juga kita bisa untuk mengetahui kehidupan masa lalu kita Pak Edi. Dengan metode spiritual. Ya. Nah, di dalam Buddha Tridharma ini juga ada cara, ya, ada cara spiritual itu adalah meditasi. Oh, Meditasi atau Qingzuo. iya, Ya, Pak Edi mungkin paham ya kalau meditasi. iya, iya, paham meditasi ya. Kalau meditasi ini, kalau dijelaskan juga, apakah segampang itu? Tidak segampang itu, Pak Edi. Ya, Romo. Itu memerlukan pengalaman spiritual yang panjang dan memerlukan waktu untuk melatih. Melewati pelatihan dan pembinaan diri yang baik dan benar. Betul. Proses yang panjang Ya, juga Romo proses ya. yang panjang. Iya. Yang cepat ini hipnotis, Pak Edi. Ya. Ya. Instan ya. Ya, kalau melalui spiritual ini prosesnya agak panjang karena tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, apakah melalui proses spiritual ini, apakah itu logika atau tidak? Apakah ini tahayul atau logika, gitu kan, Pak Edi? Nah, melalui spiritual ini adalah bukan sesuatu yang tahayul, ya, ini adalah logika. Ya. Nah, jadi di dunia ini, Pak Edi ya, Ya Romo. di dunia ini segala sesuatu yang belum kita ketahui, Ya. ya, dan segala sesuatu yang belum kita pernah dengar, Ya. artinya itu bukan tidak ada. Setuju Romo. Ya, bukan tidak ada. Hanya kita belum mengetahui. Ya. Nah, Iya. nah ini juga sebuah prinsip yang saya pegang, Pak Edi. Sebuah prinsip yang saya pegang bahwa di dalam hidup ini kita ini harus seperti spons. Spons. Spons itu tahu ya? Busa ya Romo ya. Busa. Bukan SpongeBob ya? Saya ingatnya spons untuk yang cuci-cuci gitu ya. Iya, iya. Cuci Ya. piring gitu loh. Kita ini salah satu prinsip yang saya pegang itu kita harus seperti spons. Spons itu adalah kita berusaha menyerap, Iya Romo. ya, menyerap. Setelah diserap di dalam spons itu kita memiliki banyak sekali filter-filter. Ya. Nah, yang baik kita ambil,
yang tidak baik atau tidak cocok, kita singkirkan. Dibuang saja, Romo. Dibuang saja. Agar kita mendapatkan yang pemahaman yang baik. Nah, artinya di sini adalah bahwa apabila kita mengetahui atau mendengar segala sesuatu yang belum pernah kita dengar, jadi kita jangan ditolak dulu, Pak Edi. Kita harus coba kita teliti, coba kita selidiki, Diriset dulu gitu. diriset Romo. dulu, Iya. ya. Nah, jadi itulah artinya bahwa di dunia ini semua yang terjadi, ya, itu bukannya tidak ada, kita belum mengetahuinya. Karena wawasan dan pengetahuan kita masih belum sampai ke sana. Betul, Jadi betul. kita anggap tidak ada. Ya, Padahal apa yang belum pernah kita ketahui dan kita dengar atau kita rasakan belum tentu tidak ada. Iya, Lalu seperti tadi metode SPON juga menyerap ya Romo ya, menyerap dan memfilter. betul. Namun ya alangkah baiknya juga sebelum kita menyerap, memfilter dan menerima, kita juga diharapkan seperti ibaratkan gelas kosong yang belum ada isi airnya. Karena kalau ibarat gelas yang sudah penuh, dituangkan air kembali, dia tetap akan meluap. Setuju. Tapi kalau kita memiliki prinsip gelas kosong, kita bisa menerima dan saat dituangkan isi ke dalam gelas, kita bisa menampung, menerima, dan mencerna di dalamnya. Yang baik kita olah, filter, riset, dan simpan. Yang buruk bisa kita buang dulu Romo ya, Ya. tidak kita ambil ya. Setuju, Pak Edi. Itu bisa kita pakai untuk modal kita dalam menjalani kehidupan ini agar lebih baik dan benar ya Romo ya. Setuju. Iya, berarti kedua prinsip tadi bisa menunjang Romo ya. Bisa. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu.
Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo tadi sempat jeda sejenak ya? Iya. Kalau mau dilanjut Romo? Baik. Terima kasih. Baik, oke, kita lanjutkan Pak Edi. Tadi kita berbicara tentang past life. Bagaimana cara untuk mengetahui kehidupan masa lampau. Salah satu metode itu adalah dengan hipnotis, kedua itu adalah melalui spiritual ya. Nah, sebenarnya kalau melalui spiritual ini tidak semua orang bisa meneropong kehidupan masa lalu. Itu adalah sebuah kejodohan, Pak Edi. Dipengaruhi kejodohan juga Romo ya. Jadi artinya tidak kita ini karena ada cara metode dengan meditasi, lalu kita meditasi, wah kita langsung tahu kehidupan kita, ya tidak semudah itu. Nah, ya Romo. Ya. Nah, tidak semudah itu. Kita lihat lagi kalau kita coba bahas kalau meditasi ini hati-hati dengan ilusi. Oh, jadi harus bisa memilah. Iya, memilah ilusi atau sebuah pikiran-pikiran yang timbul di dalam meditasi ini kita menganggap itu sebuah kebenaran, Pak Edi. Jangan sampai Hasil pikiran ciptaan diri sendiri dan kita anggap itu sebagai sebuah realita gitu. Iya. Nah, jadi disinilah saya menegaskan bahwa meditasi ini tidak segampang yang kita pikirkan. Ini membutuhkan proses yang panjang. Ya, membutuhkan pelatihan spiritual yang panjang, prosesnya juga sangat lama, ya, dan juga harus ada guru yang membimbing. Cara yang tepat, metode yang tepat, dan guru yang tepat untuk membimbing proses meditasi ini, Romo ya. Betul, betul, Pak Edi. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, setelah kita mengetahui kehidupan masa lalu kita ini, ya, di sana kita bisa mengetahui bahwa mengapa manusia dilahirkan atau kita masuk ke dunia ini, mengapa? Ya, Romo, mengapa? Nah, ternyata yang di awal saya sebutkan bahwa kita ini terlahir karena sebab akibat, ya, sebab akibat itu adalah karma. Karma itu adalah suatu akibat. Proses tadi ya, Romo ya. Ya, itulah yang menyebabkan kita lahir ke dunia ini. Nah, ini adalah menurut pemahaman dalam Buddha Tridharma. Ya, Pak Edi ya. Nah, kemudian karena kita sudah tahu penyebabnya ini, ya. Nah, pertanyaannya lagi, untuk apa? Nah, untuk apa ini kita masuk ke dalam kita memahami kehidupan saat ini, Pak Edi. Tadi kan masa lampau dong. Yang lampau, depan sudah lewat nih. Sudah lewat. Ya, kita sudah bicarakan, kita juga sudah mengerti ya, karena hukum sebab akibat, karena karma kita terlahirlah ke dunia ini. Dengan pengaruh-pengaruh masa lampau yang kita bawa masa ini. Ya. Betul. Nah, itu adalah proses reinkarnasi. Ya, Romo. Ya, Pak Edi ya. Nah, kemudian untuk apa nih kita masuk ke dunia ini? Ya. Nah, jadi kita coba memahami kehidupan saat ini, kehidupan sekarang, Pak Edi. Ya. Jadi pada kehidupan sekarang ini adalah kita harus memahami bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Ya, Romo. Artinya yaitu kita tidak hanya hidup untuk hidup. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jalan kehidupan ini
kebanyakan kita ya, tidak semua ya Pak Edi. Iya. Jadi kita tidak ambil pukul rata. Iya. Ya. Jalan kehidupan ini berlalu begitu saja. Singkat. Iya. Ya, berlalu begitu saja. Kebanyakan dari kita ini tidak menyadari atau memahami. Ya. Ya, Romo. Jadi kehidupan ini hanya sebuah rangkaian kejadian tanpa makna. Ya, Romo. Ibarat langkah kaki kita meninggalkan jejak-jejak saja Pak Edi, tanpa makna. Ya. Nah, itulah yang ingin saya tekankan di dalam tema kita jalan kehidupan. Jangan sampai Ya. kita ini menjalani kehidupan kita ini tanpa mengerti maknanya Pak Edi. Jadi hanya berjalan begitu saja, gitu. berlalu begitu-begitu saja. Ya. Begitu saja tanpa kita mengerti, apalagi kita ini hidup ini tanpa ada cita-cita apapun dan harapan apapun dalam hidup ini. Tanpa ada makna dan tanpa ada manfaat-manfaat apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu Romo ya. Iya, seperti itu ya, Pak Edi ya. Iya. Nah, kemudian kita coba bahas lagi adalah bagaimana kita setelah hidup di dunia ini pada saat waktunya kita meninggal, kita ini menuju ke mana? Pernah nggak terlintas di pikiran kita, Pak Edi? Apakah kita ini hidup, meninggal, hilang? Hilang, sirna begitu saja. Yang Apakah segampang itu, Pak Edi? Pernah nggak kita berpikir? saya sempat berpikir Romo, cuma saya masih belum begitu mengetahui jawabannya itu yang tepatnya. Mungkin pada kesempatan di mimbar agama Buddha siang hari ini dapat Romo berikan petunjuk dan sharing-sharing kepada kita semua agar dapat lebih mengerti Romo ya. Ya, Wah, baik. silakan. Nah, jadi tadi kita membahas 3 masa ya Pak Edi ya. Ya. 3 masa itu adalah masa past life atau kehidupan masa lalu. Jadi kita hidup pada sekarang ini. Kehidupan masa lalu atau past life itu kita jangan terlalu terpaku dengan kehidupan masa lalu. Karena itu sudah berlalu. Ya. Cuma kita tadi berbicara tentang masa lalu, kita coba memahami bahwa apakah benar ada kehidupan masa lalu. Dan yang melalui itu membawa sebuah pengaruh-pengaruh terhadap yang sekarang ini gitu ya. Iya, seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, jadi kita membicarakan past life ini, kita ini tidak boleh terpaku dengan kehidupan masa lalu. Maksud saya seperti itu. Itu nggak usah sampai sibuk mikirin gimana cara meneropongnya gitu. Ya, tidak perlu. Itu nggak terlalu gimana ya. Tidak Yang penting berpengaruh. Sekarang ini yang ada penting ini adalah jalani. kehidupan saat ini. Yang kita jalani dengan baik, kita syukuri Ya. Romo ya. Ya, nanti kita bicara past life, lalu ada yang meditasinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hanya untuk mengetahui. Untuk neropong aja Romo ya. Iya, lalu kehidupan ini ya berjalan dengan sia-sia gitu loh. Ya, Baik, benar. seperti itu ya Pak Edi. Habis untuk meneropong aja jadi. Dan juga harus kita pahami yang seperti saya bicarakan bahwa tidak semua orang bisa meneropongnya Pak Edi. Itu adalah kejodohan yang mempunyai kejodohan besar yang baru bisa melihat masa lalu. Ya. Jadi di dalam bahasa Inggris juga kita pernah dengar past life is a story. Berarti itu adalah hanya tinggal kenangan. Let the past by past gitu. Yang udah Iya. lewat ya udah lewat aja Iya. gitu. Nggak usah terlalu dipikirkan. Betul. Kita ambil makna-makna hikmah-hikmahnya saja. Tapi kita akan lebih fokus, konsentrasi dan lebih memantapkan yang sekarang kita jalani ini. Tapak-tapak langkah-langkah kaki kita yang saat ini kita jalani gitu. Ya. Kemudian kan ada lagi kehidupan tadi yang kita bicarakan adalah kehidupan yang akan datang. Iya, Romo. Future. Iya. Ya. Future ini adalah misteri. Kehidupan yang akan datang ini adalah misteri. Kalau saya pribadi mungkin kalau yang misteri-misteri ya mungkin Menarik ya Pak Edi ya? menarik sih. Tapi kalau menurut saya pribadi, Romo, Iya. mungkin yang
akan datang, yang misteri-misteri yang masih kita belum ketahui dengan tepat jawabannya, nggak perlulah kita terlalu menyia-nyiakan waktu untuk meramal-ramalnya, Romo ya. Seperti itu. Kayaknya lebih fokus ke yang sekarang saat ini aja. Iya, Yang saat ini kita jalani, kita fokus di sini, konsentrasi di sini. betul. Karena kita pahami dari 3 masa ini, baik yang tadi Romo sempat jelaskan, yaitu masa lalu yang ada membawa pengaruh-pengaruh kepada yang masa sekarang, dan masa sekarang juga nanti akan membawakan pengaruh-pengaruh ke yang akan datang. Kenapa enggak yang masa sekarang ini saja kita perbaiki, kita syukuri, kita jalani dengan baik, sehingga udah tahu nih arahnya, yang akan datang dipengaruhi oleh yang sekarang kita jalani ya, Romo ya. Ya, seperti itu ya, Pak Edi ya. Iya. Nah, jadi past life ini adalah history ya. Kehidupan yang akan datang ini masih misteri. Ya, kehidupan sekarang ini adalah present. Present itu sebuah hadiah. Realita. Ya, realita. Jadi kita harus tetap bersyukur. Detik ini kita masih diberi kesempatan. Benar Romo. Ya. Betul, setuju. Setuju ya, Pak Setuju. Edi ya? Nah, seperti itu, Pak Edi. Iya. Sangat setuju sekali Romo. Jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bermanfaatnya yang saat inilah yang kita jaga, baik dari segi perilaku, pemikiran, bagaimana kita menyusun kerangka berpikir kita yang lebih positif saat ini, bagaimana kita memperbaiki, merevisi semua tingkah laku, perilaku kita, baik itu secara tutur kata, tutur lisan, dan lain-lainnya, sehingga bisa memberikan banyak manfaat kepada lingkungan. Dengan begitu kita sudah menciptakan sebuah roadmap, mungkin road jalan ya, map peta, roadmap, ke arah mana sudah kita tahu nih hasilnya. Karena kita meyakini yang lalu mempengaruhi yang sekarang. Setuju. Yang sekarang ini akan mempengaruhi yang akan datang. Jadi misteri yang akan datang secara nggak langsung sudah kita ketahui jawabannya, karena kita sudah membenahi saat sekarang ini Romo ya. Ya, Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona. Seketik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet,
bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Romo ya, sejarah sejenak. Ya. Boleh dilanjut lagi Romo. Ya, Terima baik, kasih. baik, terima kasih Pak Edi. Jadi tadi kita sudah mencoba memahami 3 masa dalam jalan kehidupan kita. Ya Romo. Ya, Pak Edi ya. Nah, untuk masa sekarang ini juga telah kita bicarakan. Jadi mungkin kesimpulannya itu adalah pada saat kehidupan saat ini, ya masa ini, sebenarnya kita ini adalah menyelesaikan utang piutang karma kita. Oh, Kita harus memahami itu. berarti itu adalah kayak sebuah bentuk tanggung jawab gitu Romo ya. Betul. Tanggung jawab saat kita manusia terlahir ke dunia ini. Betul. Iya, iya. Jadi kita sebagai manusia ini kan diharapkan selalu berbuat baik, hati yang baik, ya, welas asih. Mengapa? Karena kita jangan sampai menciptakan karma-karma buruk yang baru. Kalau enggak selesai Romo ya. Ya, Berulang terus berkaitan. itulah proses reinkarnasi, ya, Oh, menurut iya. pemahaman saya, Pak Edi, Iya ya. Romo, iya. Nah, jadi dan kita juga kadang yang kita bahas pada kesempatan yang lalu juga, mengapa saya ini kok sudah berbuat baik, ya, hati saya sudah baik, saya sudah banyak membuat kebaikan, ya, menyumbang sana sini, semuanya serba baik, kok hidup saya kok tambah susah. Nah, mungkin disinilah jawabannya bahwa ingat pada saat kehidupan saat ini kita adalah membayar hutang piutang karma kita di masa lalu. Karena pengaruh-pengaruh yang dibawa dari masa lalu Romo. Betul. Nah, dengan mengetahui bahwa kita ini membayar hutang piutang juga hidup kita ini jangan pesimis, Pak Edi. Harus optimis Romo ya. Iya dong. Iya. Jadi Semangat. tujuan kita hidup ini ya bukan cuma bayar itu doang, Pak Edi. Ya. Benar. Jadi kita hidup sebagai manusia, kita harus mengetahui makna kita hidup di dunia ini untuk apa gitu, Pak Edi. Ya. Hidup yang bermakna. Jangan sampai kita hidup ini hanya menjalani hidup hanya untuk hidup tanpa mempunyai cita-cita apapun, tanpa mempunyai harapan apapun. Benar Romo. Ya. Nah, jadi itulah tentang kehidupan kita. Nah, lalu kemudian untuk yang misteri ini yang future itu Pak Edi, kehidupan yang akan datang. Setelah meninggal ini kemana sih kita? Apa hilang begitu saja? Gitu kan? Ya. Iya, Nah, Romo. menurut pemahaman saya di dalam Buddha Tridharma, Pak Edi ya. Iya, Romo. Ya, ternyata setelah meninggal manusia ini tidak hilang begitu saja, Pak Edi. Masih ada proses yang harus dilalui Romo. Masih ada proses yang harus dilalui. Inilah proses jalan kehidupan. Tidak sesederhana apa yang kita pikirkan, Pak Edi. Ya, Iya, proses jalan kehidupan ini sangat-sangat panjang. Iya, Sangat panjang. Nah, itulah karena kita mengetahui bahwa ada kehidupan pada masa yang setelah kita meninggal. Oleh karena itu kita harus mempersiapkannya dengan baik. Jalan yang akan kita lewati nanti pada saat sekarang ini kita persiapkan Romo ya. Betul. Ya. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Kan pertanyaannya itu, Pak Edi, ya. Benar Romo. Nah, jadi ternyata menurut pemahaman saya di dalam Buddha Tridharma, manusia ini memiliki sukma. Di dalam diri manusia memiliki sukma Romo ya. Memiliki sukma. Nah, itulah yang akan setelah manusia meninggal, itu yang tetap eksis, tetap ada. Saat manusia meninggal, raga sudah boleh dikatakan tidak memiliki kehidupan,
Sukma masih eksis, masih ada Romo ya. Ya. Jadi menurut pemahaman saya Pak Edi ya, sukma itu dalam tanda kutip itu adalah energi. Ya Romo. Ya. Kita juga paham bahwa hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Ya. Bahwa energi itu bisa berubah bentuk, bisa bertransformasi, tapi tidak bisa dimusnahkan Romo ya. Nah, hukumnya itu ya. ya seperti itu masih ya. ingat dikit-dikit. Ya. Nah, jadi ini ya menurut pemahaman saya bahwa sukma ini seperti energi, dia tidak bisa musnah, Tidak bisa hilang begitu saja. tidak bisa hilang. Dia akan tetap berubah bentuk dalam proses reinkarnasi. Transformasi ini. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan sukma ini untuk yang akan datang? Ya, yang harus kita persiapkan ini adalah raga kita dulu Pak Edi ya. Raga harus sehat dulu mau ya. Ya betul. Ya. Karena raga ini adalah tempat untuk sang jiwa. Raga kita sehatkan karena raga ini adalah tempat atau wadah atau rumah untuk jiwa itu sendiri Romo ya. Betul, wadah iya. ya untuk jiwa. Nah, dan raga dan jiwa ini ya adalah tempat atau wadah bagi sukma. Ya. Ya, memang jangan agak bingung ya Pak Edi. Ya. Memang kalau mau dijelaskan ini memang tahapan-tahapannya seperti itu. Kalau mau detail Romo ya. Nah. Ya, seperti itu ya Pak Edi ya. Nah, untuk mempersiapkan ini semua adalah raga kita harus sehat ya. Jiwa kita juga harus sehat. Setuju Romo. Ya, agar sang sukma ini mempunyai kekuatan ya. Setuju, atau solid. Ya. Nah, apakah ada metode-metode untuk ini? Untuk menyolidkan sukma kita? Ya, apakah ada Romo? Mohon petunjuknya. Ya, ada. Menurut yang saya ketahui, ya Pak Edi ya, untuk menyehatkan raga dulu pada zaman dahulu ini Dewa Huatho yang pernah kita ceritakan, Dewa pengobatan ya. Untuk menyehatkan raga ini, Huatho ini menciptakan 5 gerakan binatang. Ya, itu ada binatang macan. Ya. Macan, kemudian ada beruang, ada menjangan, ya, ada kera, ya, dan juga ada gerakan burung bangau. Nah, ini terkenal sekali yang diciptakan oleh Dewa Huatho itu untuk menyehatkan raga kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan jiwa kita? Kalau menurut saya pribadi, saat raga kita sehat, otomatis jiwa juga akan kuat tumbuhnya. Nah, karena ada peribahasanya Romo. Ya. Di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Dulu kita sekolah pernah mendapat pelajarannya seperti itu ya. Benar itu. Itu waktu SD kali ya Romo ya. Sering. Ya, seperti itu Pak Edi. Nah, kemudian bagaimana kita mengolah sukma kita ini? Karena raga dan jiwa yang sehat ini adalah sarana ya atau tempat untuk sukma ya. Nah, apabila kita lihat lagi ke dalam di dalam Buddha Tridharma ini, khususnya di dalam Taoisme, itu ada cara-cara, metode-metode seperti yang saya ketahui itu yang diciptakan oleh Tao Te Sechuan Li Sanghu Sifu itu adalah ilmu Tao Wing Su. Romo. Ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyolidkan dan menguatkan sukma agar sukma ini setelah keluar dari dunia ini mempunyai kekuatan. Luar biasa. Ya, mempunyai kekuatan. Tetapi sebelum sukma ini mempunyai kekuatan, yang harus kita persiapkan itu adalah bahwa kita di dalam hidup ini harus menjadi orang baik dulu, Pak Edi. Kita benahi dulu diri sendiri, dari dalam diri dulu. Seperti tadi di awal Romo ada menjelaskan Romo ya. Dalam diri dibenahi dulu, dibina dulu, baru pelan-pelan berkembang keluar Romo ya. Betul. Nah, jadi semua ini adalah keseimbangan. Ya. Semua harus seimbang. Ya, kita sudah mengetahui bahwa ada ilmu untuk menyehatkan badan, ya,
yang tadi Dewa Huato yang meniru 5 gerakan binatang, dan yang oleh Tao Te Secun di Sao Sefu ilmu Tao Ing Suk-nya Romo ya. Betul. Luar biasa. Untuk mensolidkan sukma. Ya. Tetapi tabiat atau perbuatan kita di dunia ini tidak baik, hati kita tidak baik, itu juga akan timpang, tidak akan berguna. Oh, masih juga didukung oleh pembinaan diri yang benar Romo ya. Iya. Itu apa, merevisi diri ya, Siu Sing Yang Sing ya. Betul. Ya, jadi merevisi diri itu harus sampai ke dasar. Jangan tanggung-tanggung Romo. Jangan tanggung-tanggung. Yang setengah-setengah ya. Ya. Mau revisi sampai ke dasar sekalian. Ya. Nah, itulah yang harus keseimbangan, bahwa apabila kita ini mendapatkan metode, metode kemudian untuk persiapan yang akan datang, ya. Tetapi di dalam kehidupan saat ini kita hidup sebagai manusia saja tidak benar, ya. Hati kita tidak baik, itu percuma, Pak Edi. Percuma saja Romo ya. Percuma saja. Nah, dasarnya adalah kita harus menjadi orang baik dulu. Dasar berarti kan sesuatu yang di dalam nih. Iya. Di dasar, di dalam. Yang benar-benar aslinya. Dasarnya, yang benar-benar murninya Romo, arti begitu ya. Iya. Kalau itu tidak kita benahi di awal, artinya ya percuma saja Romo ya. Percuma tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak akan sempurna Romo ya. Nah, itulah maka kita mementingkan kehidupan sekarang ini, Pak Edi. Saat ini. Ya, kita harus coba berusaha merevisi diri kita semampu kita, ya. Minimal kita menjadi orang baik. Ya, Romo. Ya, dan berguna. Setuju. Ya, berguna, dan juga kita menjadi yang kita tekankan adalah kita ini harus berbakti. Kan? Pada orang tua, pada leluhur kita, Romo. Betul. Ya. Betul. Ya. Jadi berbakti itu kita terhadap orang tua, ya, itu yang pertama. Ya, itu adalah dunia yang paling kecil. Kemudian kita bagaimana kita berbakti dan berguna untuk lingkungan sekitar kita, ya. Selanjutnya barulah kita berbakti terhadap negara Republik Indonesia tercinta ini, NKRI, Pak Edi. Setuju, Jadi tahapannya seperti itu. Setuju. Itu harus semangat kita menjalankan semua dalam kehidupan kita sehari-hari, Romo ya. Ya, betul. Setuju, Pak Edi. Manusia dari lahir menjadi mengerti dan menjalani. Ini merupakan terjun ke dunia. Dari lahir menjadi mengerti dan hilang, ini merupakan keluar dari dunia. Dari lahir menjadi mengerti, lalu menjalani atau hilang, dan merevisi serta membina diri menemukan yang asli dengan keaslian yang konkret menuju kesempurnaan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pada siang hari ini, dapat kita bagikan. Hidup adalah kesempatan untuk bisa menyelesaikan peran kita secara baik dan sempurna. Menjadi tua tidaklah menyedihkan. Yang menyedihkan adalah menjadi tua dan telah menyia-nyiakan hidup kita. Ketika masih muda, jangan buang waktu hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Pergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nilai hidup terletak pada kegiatan berusaha, bukan pada definisi sukses atau gagal. Demikianlah para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita pun sudah sampai pada penghujung acara di acara Mimbar Agama Buddha siang hari ini. Terima kasih Romo Edi Susanto atas waktunya telah memberikan sharing dan bincang-bincang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Nah, begini kita juga mohon pamit undur diri para pemirsa, sampai jumpa di sesi acara Mimbar Agama Buddha berikutnya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Sadhu, Sadhu, Sadhu.